Halo, gue Kevin Julio. Aku Aurora Ribeiro. Aku Aulia Sarah. Aku Jerome Kurnia. Saya Gina Esnur. Saya Zoya Amirin. Saya Nick Priscilla. And welcome to a slice of Like and Share. Welcome to Slice of Like and Share. Scene 1, shot 2, take 1. Jadi Like and Share ini bercerita tentang Lisa dan Sarah, dua orang remaja usia 17 tahun yang sebenarnya keinginannya simpel banget. Mereka itu ingin bersahabat dan jadi sahabat terbaik untuk satu sama lainnya. Oke, ya. Cukup ya. Lisa adalah anak remaja berumur 17 tahun. Dia baru pindah dari Bali. Dia berteman baik sama Sarah. Actually Sarah adalah teman satu-satunya dia. Oh, Jim. She likes food, she loves food. Dan dia ada channel ASMR sama Sarah. Dia tuh orangnya introvert. Nggak gampang untuk dia buat ngomong, buat ekspresi emosinya dia. And the only person she can do that to is Sarah. Mungkin dari awal tuh kalian bisa lihat bagaimana menyenangkan hubungan Sarah dan Lisa jadinya pas mereka lagi ASMR, bagaimana it was so fun for them to do. Dan mungkin tambah lama tuh people were sexualizing us sebenarnya. Mungkin Sarah tuh nggak nyadar itu, cuman mungkin Lisa lebih punya kesadaran sama itu, tapi dia emang nggak ngomong aja dan it was very in the back of her mind. That's why she was uncomfortable dan gak nyaman sama itu. You can see how they were getting lost. Eksplorasi yang harusnya dilakukan Lisa dan Sarah bersama-sama kini dilakukan terpisah dan membuat mereka kini ketemu dua orang asing yang hidupnya tuh jauh berbeda dari mereka. Lisa bertemu dengan Vita, seorang gadis yang dia lihat selama ini di video pornografi amatir yang ada di sosial media. Sedangkan Sarah ini bertemu dengan Devan, seorang laki-laki yang umurnya 10 tahun lebih tua, kelihatan lebih dewasa dan menjanjikan kenyamanan. Tapi eksplorasinya itu membuat dia makin menjauh dari Lisa. Di society kita ya, di masyarakat kita itu masih sangat kurang pelajaran soal seksualitas. Saya tuh selalu merasa waktu saya jadi remaja gitu, remaja perempuan, saya tuh nggak punya temen gitu untuk membicarakan hal-hal yang menjadi pertanyaan di dalam kepala saya. Dan seringkali karya fiksi itu tuh jadi karya yang menemani perjalanan pemikiran saya. Nah akhirnya karena sebenarnya punya benang merah yang sama soal eksplorasi antara seksualitas dan sensualitas, maka sebenarnya ketika kita membicarakan soal tubuh perempuan, maka tuh ada banyak sekali subtopik di dalam cerita ini gitu. Di dalamnya ada keluarga, tubuh perempuan, bagaimana perspektif kita melihat perempuan lain, apa sih yang kita harapkan dalam sebuah hubungan dan sebagainya. Itu sih yang mau dibicarakan di sebuah benang merah soal eksplorasi ini. Nggak ada salahnya to want to explore your sensuality and finding, because that's how you find out more about yourself juga kan. What's important to remember is you need to, just educate yourself more about it, biar you don't go through the wrong direction or to the dark side of it, you know. Action. Kalau kita bicara mengenai eksplorasi seksual atau istilah keren saya adalah sexploration gitu ya, saya senang sekali kalau bisa mengempower women gitu, mengempower perempuan ya, khususnya si perempuan dewasa. Bagaimana caranya mengempower diri Anda dengan mengetahui tubuh dan seksualitas. Sayangnya memang budaya patriarki masih sering menganggap bahwa perempuan itu atau tubuh perempuan itu adalah sumber maksiat. Misalnya perempuan gak boleh masturbasi. Lah perempuan juga kan makhluk seksual gitu ya. Perempuan itu mesti berpakaian yang sopan supaya dia nggak diperkosa, supaya dia nggak dilecehkan. Atau ya perempuan juga mesti bisa jaga diri dong. Nggak bisa, itu bukan urusan itu. Menurut saya sih menyedihkan gitu.
kita perempuan juga adalah makhluk seksual gitu ya, sebagaimana juga laki-laki. Harusnya mengizinkan setiap individu untuk mengekspresikan seksualitasnya secara sehat. Ingat bahwa setiap pilihan itu memiliki resiko. Eksplorasilah dengan sehat, ya, yang tidak beresiko terhadap infeksi menular seksual, HIV/AIDS, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Makanan adalah sumber energi. Ketika kita nggak makan, kita merasa berbeda. Ketika kita makan yang rendah karbohidrat, kita nggak bisa mikir. Makanan adalah sumber perkumpulan juga. Ketika si A dan si B lagi PDKT, gimana biar cair, mereka makan bareng. Ketika keluarga mempunyai suatu diskusi yang sangat penting, lebih baik diomongin di ruang makanan. Jadi menurut aku makanan ini bisa dibilang adalah salah satu core dari cerita ini gitu. And Permas! Kita melihat manusia dengan makanan itu kan begitu erat. Bagaimanapun makanan tuh adalah benda atau proses yang amat sangat esensial dalam diri manusia. Orang tuh harus bertahan hidup tuh ya nggak bisa kalau dia nggak makan. Ya sama aja sebenarnya kalau kita ngelihat seks ya setara gitu antara makanan sama seks. Tapi bagaimana cara kita menghargai dua hal yang padahal amat sangat elementer dalam hidup manusia tuh nggak pernah bener-bener setara. Nggak pernah kita bisa ngomongin dengan sama santainya seperti kita ngomongin makanan. Dan seperti juga seks, makanan yang bebas nilai itu juga bisa menyebabkan kecanduan gitu. Itu kenapa di opening filmnya itu tuh banyak gula-gula. Karena ya gula menyebabkan kecanduan. Pokoknya semua makanan yang ada di sini diperlakukan dengan rasa hormat. Secara konsep dari awal udah dipikirin biar nggak sia-sia gitu prosesnya. Saya bersama Dita Gambiro, production designer dari film ini, itu berusaha untuk merumuskan lagi apa saja sih makanan yang secara visual itu bisa memicu imajinasi sekaligus orang tuh kebayang rasanya seperti apa. Dan untuk itu kita berpartner dengan food stylist namanya Deta. Dari situ tuh ya udah tuh saya belajar banyak sebagai seorang sutradara bagaimana sih melakukan proses makanan ini agar efektif dan juga agar bisa tetap enak dilihat dengan pandangan penonton gitu. Dari proses runutan itu semua, urusan warna, tekstur, kemudian rasa-rasa yang mungkin langsung familiar gitu untuk orang banyak, itu kita berusaha memvisualkan sebaik-baiknya. Dan disinilah peran dari DOP kita gitu, Deska Binarso. Dan saya ngerasa bagaimana cara dia melihat ceritanya, bagaimana dia berusaha menuangkan gambarnya, dan kemudian bagaimana dia bisa mengeksplorasi keyword dualisme dalam film ini tuh amat sangat cocok dengan tim yang selama ini dibentuk bersama saya dan Dita dan para produser gitu. Hari ini kita syuting di studio. Hari ini kita syuting ASMR. Untuk syuting makanan, terutama yang adegan di awal gitu opening, kita itu tuh butuh waktu sekitar 2 hari di studio. Jadi kita punya kamera namanya kamera Phantom, dan itu bisa merekam sampai 2000 frame per second, bahkan sampai 10.000 gitu. Jadi gerakan-gerakan yang kadang-kadang cuma sekilas gitu aja, tapi kita benar-benar bisa pelan sekali bisa merasakan kayak misalnya ada gummy bear jatuh, terus kemudian ada api disemburkan dan sebagainya gitu. Detail-detail itu yang bisa menjadi tekstur dalam filmnya gitu. Bahwa kalau seringkali kita melihat banyak perempuan atau karakter lah manusia gitu sekilas aja gitu dalam sosial media kita gitu, tapi seringkali kita butuh menyelam lebih lama bersama hidup mereka untuk bisa benar-benar memahami hidup mereka dan tekstur mereka seperti apa. Susah sih. Satu adalah karakter yang saya itu selalu ingin tahu bagaimana proses tumbuh kembangnya. Ketika kita bicara soal koneksi, soal attachment,
Apa yang terjadi ketika anak ini tuh justru ditinggalkan atau ya mungkin meninggal gitu salah satu orang tuanya, dan bagaimana seorang single mom berusaha sebaik-baiknya punya hubungan yang baik tapi nggak pernah benar-benar tahu caranya gimana sehingga anaknya bisa mencari attachment ke tempat yang lain, entah sahabat atau mengisinya dengan addiction, dengan pornografi dan sebagainya. Itu satu. Nah, kemudian ketika Sarah gitu, ini adalah karakter yang sebenarnya umum banget kita jumpai. Rumah yang begitu besar, yang begitu sempurna, banyak sekali fasilitas, tapi orang tuanya nggak ada. Dan apakah hubungan orang tua itu bisa digantikan nggak sih dengan sosok kakak yang selama ini tuh memang tanggung jawab terhadap seorang anak di bawah umur, bahkan apalagi kalau dia anak perempuan, itu selalu dibebankan ke anak laki-laki. Apakah kita juga fair memandang Aryo, kakak laki-lakinya Sarah gitu. Nah, dinamika seperti itu yang menurut saya bisa menjadi gerbang yang menarik agar dia bisa berhubungan dengan karakter seperti Devan. Yang kita ngelihat aja sebenarnya sudah mulai curiga, there's something fishy about this man. Yet kita bisa paham kenapa ada anak 17 tahun head over heels over a man yang pada kita tahu nih ada lampu kuning yang bisa membuat laki-laki ini bisa jadi berbahaya gitu. Nah begitu juga dengan karakternya Vita. Penasaran gak sih dengan orang-orang yang menjadi korban yang kita cuma bisa ngeliat sekilas di sosial media, yang orang tuh gampang banget komen atau minta link videonya atau ngejudge dia, menghakimi gitu, tapi what's next, what's happen in their life? Orang-orang ini kan manusia, gak cuma sekedar glimpse 5 detik, gak cuma sekedar nama pornya, tapi juga manusia yang punya arc-nya sendiri, dan itulah ketidaksempurnaan orang-orang ini yang ingin saya gabungkan dalam film Like and Share. Bahwa perempuan, cerita perempuan itu tuh juga bisa terjadi di karakter-karakter yang gak sempurna. Tapi lo tatap dulu matanya, kan? Terus kayak nunjukin lo ngerasa comfortable, oke di sisi, terus dia cium dahi kamu. Devan adalah seorang laki-laki muda tinggal di ibu kota Jakarta di Indonesia. Sudah bekerja, berada di strata sosial yang aku bisa bilang menengah. Devan adalah seseorang yang berjalan di kehidupan sehari-harinya dengan kemauannya sendiri gitu. Walaupun itu akan merugikan orang lain, tetap akan dia lakukan. Jadi bilang ia adalah orang yang tidak baik untuk berada di dalam masyarakat. Yeah, you are a brave girl. Gak perlu minta maaf segitunya karena ada orang lain yang lebih faktor dari kamu. Vita ini perempuan sederhana menurutku. Terus juga sebenarnya kalau lihat wujudnya Vita tuh gak ada yang aneh atau ada yang salah dari dirinya gitu. Kayak manusia normal pada umumnya aja gitu. Tapi ternyata di belakang itu dia punya konflik, bahkan dia punya trauma sendiri berhubungan dengan kekerasan seksual yang dia alamin dan dia dapat dari mantan suaminya sendiri. Dari tadi di sini. Aryo tuh bisa dibilang cukup sibuk dengan pekerjaannya sendiri, tapi bukan berarti dia tidak memperhatikan adiknya gitu, tapi memang kalau untuk dibilang care ya care banget sebenarnya sih sama adiknya, cuman mungkin adiknya tidak bisa merasakan itu, dan juga jenjang umur yang cukup jauh gitu. Lisa, kok dikunci sih pintunya? Di sini sosok Ninda dan anaknya Lisa mempunyai hubungan yang rapuh. Ninda sendiri di dalam perkawinannya ketika dia ditinggal oleh suaminya, dia mencari sosok lain untuk dia nikahi, di mana sebenarnya hubungan itu adalah salah satu pelariannya dia untuk bisa mendapatkan tempat kekuatan, sehingga dia melupakan Lisa. Dia nggak tahu bahwa Lisa perlu proses. Lisa masih perlu ibunya, Lisa masih memproses kepergian bapaknya. Ibunya nggak mau tahu itu karena ibunya juga sebenarnya sangat rapuh. Sehingga hubungan keduanya berjalan dengan tidak baik. I do feel like support system itu emang sangat-sangat penting. Karena memang it's where you can express yourself
where you can just say how you feel about yourself and know that orang tuh ngelihat, ada seseorang yang ngeliat lo gitu, ada seseorang yang denger kamu gitu. You feel like you're heard, you feel like you're looked at, and you feel like people understand you. And maybe sometimes they will remind you of the things yang mungkin kamu gak akan bisa mikirin karena you're in the problem gitu kan. And if you have a good support system, it'll do you good. Kamu orang yang bisa lihat kita nggak ya? Hah? Pada saat membuat film seperti Like and Share, katakanlah kehilapan, kesalahan yang fatal ini tentunya membutuhkan pendekatan-pendekatan tertentu karena misalnya adegannya cukup sensitif. Nah, untungnya di sini sutradaranya adalah seorang perempuan yang juga sensitif, seorang ibu, dan timnya juga demikian sehingga semuanya berjalan dalam suasana yang kekeluargaan. Kemudian hasil akhirnya juga sangat memuaskan. Orang tuh seringkali menganggap remeh adegan yang berhubungan dengan seks, berhubungan dengan kerapuhan diri manusia, apalagi sebagai aktor. Aktor itu tuh pekerjaan yang sulit loh. Penulis skenario tuh ngebayangin sih gampang, tinggal ngetik. Sutradara tinggal nyuruh ibaratnya A, B, C, D, E dan lo harus ngerjain. Tapi yang namanya aktor, bayangin dia harus membuka perasaan paling rapuhnya di depan kamera. Dia harus berakting seakan-akan itu nyata. Of course at first I was very deg-degan, nervous, karena aku nggak bisa kebayang aduh nanti gimana ya hasilnya pas kayak gitu bakalan gimana orang-orang, how is Magina gonna treat this juga. Untuk latihan aja kita tuh nggak yang kayak oke, mulai action terus kita ngejalanin, nggak ada SOP-nya. SOP-nya sangat baik menurut aku. Aku belum pernah menemukan SOP yang seprofesional ini gitu ya, yang senyaman ini gitu. It was close set, jadi setnya tuh ditutup, monitornya cuman ada dari kamera atau cuman di ruangan itu, which is the set. Terus cuman ada Mbak Gina, ada Asrada dan lain-lain yang memang perlu ada di situ, DOP-nya apa, nggak ada open monitor lagi di luar situ. And Mbak Gina was asking me frequently juga, like, how are you okay in doing this? Misalnya saling minta izin, kemudian tahu nih batasan tubuh mana yang boleh dipegang detik itu. Karena pada saat kita latihan, belum tentu yang kita latihan minggu lalu sama yang kita akan lakukan hari ini belum tentu bisa sama gitu. Makanya kita ngerasa pas ngejalanin syutingnya safety banget gitu, nggak ada kekhawatiran sama sekali gitu. Sangat nyaman untuk menurut aku, SOP-nya sangat profesional dan aku melakukannya tanpa beban sama sekali. Ngelemparnya tetap dalam posisi kayak gitu, dua tangan, jadi kayak gini. Ya semoga bisa nyampe pesannya, terutama dari cara gimana kalian semua di sana bisa lebih menjaga diri. Harus saling menghargai sih satu sama lain. Apapun yang kamu impikan, lakukanlah. Tentu dengan tidak merugikan orang lain. It's okay to ask for help. It's okay to feel like you're weak, and it's okay to be weak, you know. Film ini semoga membuka mata kita semua untuk melihat sebagaimana seksualitas perempuan itu apa adanya tanpa menghakimi. Harapan saya Like and Share bisa menjadi sebuah tontonan penting, tontonan yang bisa membuat kita terhibur, tetapi juga membuat kita bisa merenung bahwa ternyata masih banyak hal yang kita belum lakukan dan masih bisa kita lakukan. Semoga Like and Share bisa memberikan pengalaman menonton yang reflektif dan juga menghibur untuk semua orang yang menontonnya.